Halo teman-teman, ini adalah jawaban live Instagram yang belum terjawab ya. Kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9. Kalau belum terjawab, akan gue jawab di video seperti sekarang ini. Langsung gue share ke teman-teman semua ya. Yang pertama ada dari Ibu Wantis ya. Ibu Wantis 73. Pak Wan, mulai 1 April buka faktur pakai kode 01 ya, bukan 04 lagi. Setahu gua tidak begitu, Bu ya. Setahu gua tetap buka kode 04 dengan DPP nilai lain 11/12. Itu berlaku selanjutnya dan seterusnya. Setahu gua seperti itu. Jadi tidak ada pengembalian ke kode 01. Oke, thank you Bu Wantis. 73. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Ibu Bapak Sirait Trianto. Malam kok, kalau pengajuan restitusi PPh 23 lebih dari 1 tahun, belum ada tanggapan gimana itu? Datang ke KPP-nya Pak ya, datang ke KPP, tanyain kenapa bisa lebih dari 1 tahun. Mestinya sih berapa minggu udah cair ya. Jangan-jangan ini ada masalah gitu ya. Coba cek lagi Pak ya ke kantor pajak langsung Pak. Omel-ngomel aja di sana Pak, marah-marahin Pak. Bercanda ya Pak ya. Ya, Oke, Pak Bapak Sirait. Sirait Trianto. Bapak Samwan Diper. Kok izin tanya, pembetulan SPT masa PPN di Kortes belum bisa ya? Coba-coba aja Pak ya, memang masih banyak errornya. SPT pembetulan Januari saya nyangkut di konsep, tapi di dokumen sudah terbit BPE dan induk SPT PPN-nya. Itu berarti sudah Pak ya, itu berarti sudah terjadi, sudah selesai, sudah ada BPE. Tinggal Bapak refresh-refresh aja supaya draftingnya, konsepnya berubah menjadi yang sudah terlapor ya. Coba di refresh-refresh saja Pak. Thank you Pak Samwan, semoga terbantu. Bapak Samwan Diper. Oke, Bapak Hanili. Malam kawan, izin tanya, kok PPh 0,5% dari omset yang kita bayarkan boleh dibukukan sebagai biayakah dalam laba rugi kita? Jawabannya bisa dan memang harus dibiayakan ya. PPh 0,5% adalah biaya ya, memang harus biaya dan nanti dikoreksi fiskal karena itu biaya PPh. Teman-teman tuh Bu Hanili. Bapak Hanili. Bapak Rosa, Ibu Rosa Osem. Kok, saya baru tahu bahwa dividen saham harus bikin e-reporting. Jadi, apa tahun ini sekaligus dilapor untuk tahun kedua dan ke-1? Jawabannya, Ibu lapor dulu tahun kedua ya. Lapor dulu tahun kedua. Mengenai tahun ke-1, sepertinya sudah tidak bisa dilapor dan udah nggak usah lapor, Bu. Cuekin saja. Ibu fokus ke yang terbaru saja ya. Yang terbaru aja. By the way, sekarang sudah April sudah lewat. Ya, coba dites aja Bu ya. Kalau masih bisa lapor aja yang terbaru saja. Yang sudah lewat udah biarin aja. Thank you Bu Rosa. Ibu Rosa Osem. Oke, Bapak FNC News. Menurut Ko Awan, gimana yang tadi? Selisih Rp6 karena pembulatan dibayar saja atau tidak perlu ya kok untuk PPh UMKM? Baiknya gimana? Agak lucu kok. Jawabannya nggak usah bayar Pak, biarin aja lah. Biarin aja. Bapak tinggal tulis di situ sesuai angka yang benar. Mengenai NPPN atau NTPN, nilai bayarnya tidak sesuai sedikit, ya nggak ada masalah. Kalau suatu hari disuruh bayar oleh AR, ya kita tinggal bayar aja. Itu sih, nggak ada masalah. Kecil angkanya. Thank you Pak FNC. FNC News. Bapak Samuan Diper. Sedangkan saya mau lapor SPT PPN Februari harus menunggu pembetulan dari SPT Januarinya. Oke. Dicoba aja Pak ya, otak-atik aja ya. Memang sistem Cortex masih error. Coba-coba aja sampai berhasil. Oke. Kalau enggak mesti dibawa ke kantor pajak ya. Bawa laptop ke kantor pajak buat dicek langsung. Thank you Pak Samuan Diper, semoga terbantu. Bapak Samuan Diper. Oke. Bapak Evan. Bapak Evan Jerry, PTP saya mendapatkan pengadaan makan minum yang kena PB1 dari Badan Pendapatan Daerah. Untuk PPh 0,5%, apakah tetap dipotong? Jawabannya tetap dipotong ataupun tetap dibayar mandiri ya. Intinya, ketika kita kena PB1, itu bukan berarti kita bebas dari PPh. Kita tetap harus bayar PPh-nya. Oke? Selamat bantu Pak Evan Jerry. Pak Evan Jerry. Oke. Ibu Mejin, oh, jika PTA impor barang dari PT C memakai kuotanya PT B, PTA bayar ke PT C pakai LC. Jadi PTA ada kerugian kurs. Rugi selisih kurs itu bisa dibayarkan kok. Setahu saya bisa ya. Setahu saya bisa saja mengenai rugi selisih kurs. Cuman masalahnya adalah mengenai kuota-kuotaan ini nih. Ini takutnya jadi isu ya. Lebih baik Ibu suruh PT B saja yang impor, kemudian Ibu PTA beli dari PT B. Ini akan jadi clear, jadi masalahnya clear ya. PT B yang impor dari PT C, kemudian PTA ini beli dari PT B. Kira-kira seperti itu. Karena kalau lu nggak punya kuota ya nggak boleh impor gitu ya. Dan kita jangan numpang kuota orang untuk impor. Sebaiknya kita tetap gunakan transaksi yang real. Kalau memang ada kasih fee komisi ya itu memang sudah sewajarnya gitu ya. Selamat bantu Ibu Mejin. Ibu Mejin.
Bapak FNC News. Izin tanya lagi kok, perkara e-Bupet 21 di Cortex, ada pegawai yang tidak muncul namanya, kemudian jadi 999. Apakah ada masalah ke depannya? Jawabannya nggak ada masalah Pak ya, hajar saja memang seperti itu kondisinya. Kalau tidak registrasi Cortex, dulu di DJP Bapak padahal FNC valid News. ya. Padahal sudah valid di DJP, it's okay, nggak apa-apa Pak, hajar saja Pak, nggak ada solusi lain. Kecuali orang itu bersedia untuk daftar Cortex, kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, ya sudah, pakai MPP 999 dan nggak ada masalah. Oke, Bapak FNC News. Soalnya pegawai ini belum tentu mau ke Cortex ya, nggak usah masalah Pak, nggak masalah ya. Yang penting tetap kena PPh dong, PPh kan itu kewajiban dari si penerima penghasilan. Sedangkan dia tidak mau registrasi Cortex ya nggak masalah ya, kita tetap bisa gunakan yang 999. Oke, thank you Pak FNC News. Bapak FNC News. Bapak Henry Wijaya Kusuma, omsetnya 1 miliar, bingung mau bayar pajak bulanan 0,5%. Tetapi kita bingung dengan NPPN sehingga tidak bayar pajak. Rencananya bayar akhir 2025 saja biar jelas jika NPPN perkiraan Ibu kena Bapak Henry Wijaya Kusuma. jika NPPN perkiraan kena denda berapa ya? Ya kira-kira 10 kali lipat Pak dari nilai PPh 0,5%. Ya kira-kira 5%. Udah gitu aja nggak usah pusing. Jadi selama masih bisa pakai PPh final, gunakanlah PPh final. Dan 2025 sudah pasti diperpanjang sampai Desember. Semua sudah menjamin ya. Media sosial adalah dasar hukum kalau di negeri Konoha. Oke? Sama teman-teman Pak MNC News. Oke. Ibu Widya 97. Untuk pemeriksaan, biasanya data apa saja yang perlu disiapkan dan ribet apa enggak ya? Jawabannya, semua data yang ada di laporan akunting itu perlu disiapkan. Soalnya, margin pelaporan tidak sesuai terus sama yang diminta oleh AR. Oke, nggak ada masalah Bu ya. Tugas kita adalah memberikan semua data yang kita punya di akunting perusahaan kita. Oke, mengenai AR punya pendapat yang berbeda, itu nggak ada masalah. Mengenai pemeriksaan punya pendapat yang berbeda, nggak ada masalah. Kita masih bisa berjuang sampai ke pengadilan, sampai dunia kiamat. Pokoknya, kita harus bayar pajak yang sesuai yang seharusnya dibayar. Jangan mau diperas, jangan mau dirampok. Kira-kira gitu. Oke, selamat bantu Bu Widya. Ibu Widya 97. Bapak FNC News. Untuk deposit yang karena lebih bayar, itu masuk ke deposit Cortex dan bisa ditarik ke rekening perusahaan atau bisa dibuat bayar PPh lain kok. Terima kasih. Nah, ini masih belum jelas juga. Gue sendiri belum pernah coba ya. Kemungkinan deposit itu bisa untuk membayar PPh yang lain. Kan repot dong kalau deposit mesti masuk rekening pribadi dahulu atau rekening perusahaan dulu, kemudian baru bayar lagi kan repot nih. Jadi seharusnya deposit itu bisa digunakan untuk membayar lagi PPh yang berikutnya. Cuman secara praktek itu kita belum coba. Ya, coba Bapak praktekkan ya biar tahu ya. Oke, semua teman tuh Pak FNC News. Bapak FNC News. Makasih kok sama-sama. Kemudian Bapak FNC News. Bapak Hamdani Cahyadi. Apakah bisa gunakan PPh final UMKM atau gunakan PPh final atas sewa? Mengenai sewa itu atas sewa Pak ya. Mengenai sewa itu sudah kategori khusus PPh final 10%. Nggak bisa lu sewa kemudian bayar 0,5% itu tidak bisa. Harus bayar 10% karena sudah ada undang-undang khusus. Oke, thank you Pak Hamdani. Bapak Hamdani Cahyadi. Ibu Ainur, kok UMKM dagang final pencatatan. Cara setting laba bersih baiknya gimana? Apakah sesuai NPPN atau sesuai benchmark? Karena ini udah mulai banyak yang dikoreksi atas kenaikan harta yang tidak sesuai. Oke, intinya adalah sesuai dengan NPPN, ya, sesuai NPPN. Kenaikan harta bersih adalah maksimal sesuai dengan tabel KLU di tabel per 17 2015. Kira-kira seperti itu. Itu maksimalnya ya. Untuk orang pribadi ya. Kalau perusahaan nggak bisa. Kalau perusahaan harus ikuti akuntingnya. Oke, thank you Bu Ainur. Bapak Ainuriski. Oke. Kemudian Siapa ini? Kok mau tanya, kalau PT UMKM tidak pernah bayar gaji, tetapi di rekening koran ada transfer kepada sales. Bisa dimasukkan ke biaya komisi kah? Jawabannya bisa ya. Dan harus potong PP21 ya? Jawabannya iya. Yes, dipotong PP21 ya. Karena transaksi 2022. Yes. Kalau ibu transfer kepada si pegawai, baik itu namanya komisi atau namanya gaji, namanya bonus, THR, apapun namanya, cemplungin saja menjadi biaya gaji, kemudian potong PP21 atau di gross up atau dibayar, pokoknya kena PP21. Oke, semua teman tuh ibu ya. Bapak Freni Quini. Oke.
Bapak Acuang 29, baru buat e-reporting dividen, baru hari ini, apa aman kok? Udah Pak, nggak usah pusing, anggap aja aman. Oke, nggak usah pusing, anggap aja aman, simpan laporannya, belum tentu kena masalah. Oke, sudah lewat anyway kan? Jadi sudah, biarin aja. Thank you Pak Acuang, semua terbantu. Bapak Acuang 29. Kemudian Ibu Rosaos, anak dapat gaji dari luar negeri, belum punya NPWP. Apakah harus masuk SPT Ortu atau anak harus urus bikin NPWP sendiri? Jawabannya urus sendiri Bu ya, karena kan itu sudah penghasilan dia, sudah bukan penghasilan si orang tuanya ya. Biar dia urus sendiri. Kalau dia belum punya NPWP, maka tidak usah bikin dulu, nanti aja. Ketika dia sudah betul-betul mau kembali ke Indonesia, barulah dia bikin NPWP. Dia bawa tuh semua harta dia dari luar ke Indonesia. Itu tidak kena pajak. Oke, jadi nggak usah pusing. Saat ini beruntunglah dia belum punya MPP, nggak usah bikin MPP. Belum tentu dia pulang, Bu. Siapa tahu dia berubah pikiran. Nggak gue nggak mau balik Indonesia nggak mau stay di Jerman atau di Singapura atau di Amerika atau di mana, gitu kan? Jadi nggak usah pusing. Kalau dia mau balik, barulah bikin MPP dan semua harta dilapor di SPT pertama nanti. Kalau sekarang belum perlu. Oke, thank you Bu Rosa, semoga terbantu. Bapak Ibu Rosa Osem. Oke. Ibu Novianti, beli bangunan ke orang pribadi, apakah bisa ada bunganya? Gimana? Beli bangunan ke pribadi, apakah bisa ada bunganya? Ini masih nggak nyambung nih Bu ya. Intinya, bunga itu hanya ada atas hutang. Oke? Hutang atau piutang lah yang ada bunga. Kalau beli bangunan ke pribadi yang ini nggak ngerti maksud saya ya. Coba cek lagi bagaimana maksud pertanyaannya. Oke, thank you Bu Novi. Ibu Novianti. Buktinya apakah cukup pakai kwitansi? Dalam sebuah transaksi tidak hanya kwitansi Bu ya, ada notanya, ada kwitansi dan ada bukti transfer. Jadi lebih aman kalau ada semuanya Bu. Ya, jangan cuma kwitansi doang gitu ya. Nah, gimana kalau kasih uang tunai? Ya nggak apa-apa. Kalau kasih uang tunai ya berarti nggak ada bukti transfer, nggak apa-apa. Tetapi mesti tanya ke diri sendiri, apakah benar hanya uang tunai gitu kan? Nah, thank you Bu Novi, semua terbantu. Ibu Novianti. Oke. Bapak Samwan Diper, banyak ketemu kasus SPT pembetulan nyangkut di Konsepko. Memang banyak, Pak, memang banyak. Jadi nggak usah khawatir, memang seperti itu kondisinya. Oke, di-refresh aja, di-refresh sampai berhasil ya. Ibu Thank you, Pak Samwan Samwan. Diper. Bapak Ming. Bapak Ming Moing, soal deposito atas nama orang tua, tapi ada di SPT anak. Tetapi bukti potongnya dibuat atas nama orang tua. Gimana lapor di SPT kita? Nggak ada masalah, tetap lapor di SPT kita saja. Oke? Lapor di SPT kita dan uangnya kirim ke kita. Kalau uangnya mau dikasih ke orang tua, berarti terjadi mekanisme hibah. Oke? Itu cara pertama. Cara kedua adalah, kalau memang ini diniatkan untuk dikasih kepada si anak, maka langsung di ini aja. Sorry. Iya betul 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 betul, ya. Jadi kalau memang diniatkan kasih ke anak, maka deposito itu dicairkan dikasih ke anak saja, kemudian bikin surat hibah sehingga beres, supaya aman, supaya nggak ada masalah-masalah seperti ini ya. Masalah seperti ini kan terjadi karena si orang tua mau kasih kepada si anak, tetapi masih setengah hati nih, nggak mau ngasih nih. Nah itu masalah yang terjadi ya. Jadi supaya ini nggak ada masalah, maka eh, di SPT masing-masing saja sesuai dengan nama deposito saja. Kalau mau dikasih, berikan sebagai hibah langsung. Oke? Teman-teman itu Pak Ming Moing. Moing. Oke. Ibu Widya 97. Bagaimana cara hadapi AR ketika menghadapi SP2DK mengenai masalah margin pelaporan tidak sesuai dengan peraturan margin dari KPPKO, sedangkan realita margin di lapangan tidak udah sesuai. Caranya gampang. Caranya adalah dengan menyampaikan bahwa margin saya seperti ini sudah betul. Gitu aja. Ya, nggak usah pusing. AR itu mau pakai benchmark lah, mau pakai apalah, terserah dia. Oke? Intinya adalah benchmark itu tidak ada dasar hukumnya. Ya, nggak ada dasar hukumnya. Nanti ketika masuk ke pengadilan, dia bakalan kalah. Jadi ini akan terjadi negosiasi. Sepanjang ibu cukup yakin, maka seharusnya dia mundur. Kalau dia ribut, nanti jadi repot. Kita bisa masuk ke pengadilan dan sebagainya. Oke? Thank you Bu Widya, semoga terbantu. Bu Widya 97. Bapak Ardilel, makasih sama-sama ya. Ibu Lita Chang, kalau mau buka toko buat anak pakai UMKM, apakah masih dapat 7 tahun? Nah, jadi 7 tahun itu Bu dihitung sejak dia pertama kali punya kartu NPWP. Oke, jadi kalau si anak itu baru mulai NPWP sekarang, ya udah 7 tahun berjalan gitu. Tetapi kalau NPWP si anak sudah ada sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang baru mulai dagang, berarti kan hanya sisa 4 tahun. Nah, kira-kira gitu ya. Semua itu Bu Lita. Oke. Bapak Ardila. Ibu Lita Chang. Ibu Katarina Gunawan.
Mau mulai pembukuan, apakah toko yang sudah lama harus penyusutan toko? Berapa penyusutannya? Nggak perlu, Bu ya, nggak perlu. Penyusutan itu dimulai ya ketika Ibu mulai pembukuan. Jadi toko sudah lama tetap dihitung barang baru. Oke, semua dibantu Bu Katarina. Bapak Katarina Gunawan, Ibu ya. Bapak Sirait Yanto. Malamku, SPT PPH Badan 2023 dilaporkan lebih bayar dan diajukan restitusi. Udah setahun berlalu, belum ada tanggapan. Ya udah, datangin ke KPP, tanyain Pak, kenapa bisa begitu. Ibu Omel-omelnya jatuh Sirait KPP. Priyanto. Makasih Oke, sama-sama. Bapak Duomerto. Oke, Ibu Ibu Ainur, WPOP bikin banyak CV untuk menghindari PKP. Bikin sampai 7 CV dengan masing-masing beda tempat. Kira-kira ada risiko ke depannya kok? Jawabannya adalah selalu ada risiko. Tetapi orang seperti ini sudah tahu risiko. Jadi kalau ketika ketemu orang pajak, udah nggak usah ribut. Kasih uang suap selesai ya. Itu di negeri Konoha. Kalau di Indonesia enggak ya, nggak ada uang suap di Indonesia ya. Kalau di negeri Konoha, lu sudah tahu tes planning seperti ini, lu sudah tahu itu untuk menghindari PKP, kalau ketemu orang pajak, udahlah, santai-santai lah, ngopi-ngopi aja lah ya, sama-sama tahu gitu ya, SST ya, sama-sama tahu. Oke, thank you Mbak Ainur. Ainuriskiovic. Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam ya, sampai jumpa, semoga terbantu.